Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apris Pandi Pasaribu dengan NIM 12350113279. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang subprogram. Apa itu subprogram? Subprogram itu adalah kumpulan perintah yang bisa dipanggil berkali-kali. Berbeda dengan anonymous block. Anonymous block tuh sekali doang. Jadi dia tuh kayak variabel gitu, kayak method gitu loh kalau di bahasa pemrograman lain. Nah, subprogram itu ada dua. Yang pertama itu prosedur. Prosedur itu tidak mengembalikan nilai, atau kalau misalnya di Java itu bisa kita sebut dengan void. Baru yang kedua itu ada function. Function itu mengembalikan nilai. Misalnya kayak ada returnnya lah gitu. Jadi sekarang ini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang subprogram yang prosedur aja. Nah, bagaimana sih bentuk dasar prosedur itu? Pertama itu ada create, baru prosedur, create, prosedur, nama prosedurnya is atau as, baru di sini bisa variabel, baru begin, baru logika pemrograman end. Nah, di sini nih create prosedur. Misalnya udah ada nih prosedur, nama prosedurnya, dan kita udah yakin bakalan replace nya, baru bisa buat create or replace seperti itu. Nah, prosedur ini ada beberapa jenis: tanpa parameter, parameter in, dengan parameter in, parameter out, in out, dan bisa juga kita gabungkan dengan kursor. Nah, di sini kita akan mempraktekkan tanpa parameter dulu ya. Tanpa parameter. Oke, kita masuk ke apa dulu, SQL Plus dulu. Kita masuk ke SQL Plus dulu. Nah, di sini saya udah ada skema ya, skema SDM dari Oracle. Kita masuk ya. Nih, misalnya nih kita mau menampilkan jumlah dari karyawan, jumlah dari employees. Kita tes pakai terminal dulu ya. Employee ID, employee ID from employees. Kita lihat, nah di sini ada 40 kan. Nah, kita buat di sini nih pakai prosedur gitu loh. Kita buat ya, create prosedur, create prosedur. Nama prosedurnya apa? Misalnya total pegawai lah ya, total pegawai is, ini tanpa parameter bagian. Kita buat dulu anonymous blocknya, dan prosedur ini dia tanpa declare lagi gitu loh. Kita buat di sini vtotal. Vtotal itu number ya, number ya. Itu di sini kita select lah, select count semua jumlah datanya, ya kan? Count semua jumlah data into, kita masukin ke dalam vtotal. Kita masukin dalam vtotal from employees, from employees. Nah, lalu kita dbms, put line jumlah ya. Bikin jumlah karyawan. Nah, berapa tuh jumlah karyawan? Kita masukin di sini vtotal. Oke, kita eksekusi dulu, execute dulu. Tugas 3 prosedur.
.sql. Nah, prosedur udah tercreate. Cara manggilnya gimana? Cara manggilnya itu bisa pakai execute, bisa juga pakai call execute. Nama prosedurnya total pegawai, ini nama prosedurnya total pegawai titik koma, boom. Tunggu, kita lupa set server output on, baru kita execute. Nah, jumlah pegawai ada 40, sama dengan ini kan. Nah, seperti itu dia tata cara membuat prosedur. Misal nih kita mau buat lagi namanya total pegawai juga gitu kan. Nah, kalau kita buat seperti itu nih, nah bakalan error dia karena prosedur itu udah ada gitu loh. Bagaimana caranya supaya bisa lagi dia panggil lagi, bikin or replace, kita panggil lagi. Nah, prosedur created. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada memakai parameter in. Dia tuh parameternya tuh jadi sebuah input. Nah, kalau di PL/SQL ini dia ada in, out, dan in out. Beda dengan bahasa pemrograman lain. Kalau bahasa pemrograman lain itu biasanya sebagai input doang parameter. Sedangkan di PL/SQL ini ada 3. Kita pakai yang in aja, in SQL. Kita tes nih. Kita mau menampilkan nama karyawan dan gajinya berdasarkan inputan ID karyawannya. Pertama kita buat ya, create procedure apa ya, show salary. Kita mau tampilkan gaji karyawannya gitu kan, show salary. Dalamnya apa nih, kita mau inputannya itu adalah parameter employee ID. Kita bikin ini sebagai in. Habis itu tipe datanya kita pakai reference employee ID percent type is. Nah, is kita bikin dulu bagian and kita bikin seperti biasa variabelnya lagi ya, first name. Kita bikin ini apa juga, reference juga, tipe datanya first name type. Ini kita bikin salary ini salary juga. Nah, bantu ini kita bikin select first name, salary into biasa first name salary from employees where, dimana employee ID-nya nih sama dengan yang di variabel nih yang bakalan masukin. Nah, seperti itu. Baru kita bikin sini dbms output line namanya nama itu kita buat first name dan
gajinya kita buat di sini salary fee salary. Nah seperti itu. Nah kita buat dulu ya, ini nih in, kita execute dulu. In prosedurnya udah terbuat kan, baru kita execute. Kita buat nama ini show salary. Kita buat di dalamnya, apa di dalam ini employee ID nya mau buat berapa gitu lah, misalnya 100 saya 100, kita di koma muncul nama yang employee ID nya 100 itu namanya Steven dan gajinya itulah 24.000. Kita cek sendiri ya, misalnya select, kita cek sendiri aja, kita cek pakai terminal apakah benar. Oh iya, sorry, ini nggak boleh ada nih. Nah Steven gajinya adalah 24.000 seperti itu. Nah selanjutnya itu adalah menggunakan parameter out. Bagaimana sih cara penggunaan parameter out nih? Kita buat ya filenya parameter out.sql ya kan. Nah di out.sql nih misalnya kita mau total gajinya ya, total gaji dari bonusnya. Jadi kita bikin di sini, kita bakalan menampilkan total gaji itu, nah total gaji itu sama dengan gaji plus gaji dikali commission PCT. Commission PCT itu kayak bonusnya gitu kan. Kita bakalan nampilin ini. Berarti pertama kita create prosedur total gaji. Nah parameternya nih kita pakai out tadi kan. Nah kita berdasarkan employee ID nya juga, employee ID in juga, kita pakai in employees dot employee ID percent type, baru kita buat pay salary ini out employees dot, kita enter aja sini ya biar rapi. Salary percent type kita buat lagi biar jelas, kita buat lagi pay first name ya, pay first name employees out juga kita bikin sebagai out employees dot employee dot first name percent type is siapa nih, begin, kita buat begin dulu and nah kita buat dulu variabelnya kan, pay salary employees
Pay salary, employees salary, percent type. Habis itu kita buat lagi, tunggu prosedur bla 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 is oke. Kita buat lagi fee commission PCT, commission PCT employees dot commission PCT percent type. Nah, di bagiannya nih kita select seperti biasa, select first name, salary, habis itu ada NVL, soalnya di commission PCT nih kita cek ya, select commission PCT from employees. Nah, itu tuh ada yang kosong, banyak yang kosong. Oke, kita pakai NVL dalamnya itu ada commission PCT. Kalau nggak ada kita buat jadi 0, kita bikin as itu tuh sebagai commission, kita buat jadi commission dia kan. Baru into kita masukkan dia ke dalam variabel first name nya kita masukin jadi p first name. Setelah itu salary nya kita masukin jadi v salary. Habis itu commission PCT nya kita masukin jadi v commission PCT from, enter aja, from employees where, di mana nih, di mana employee ID nya tuh sama dengan yang kita inputkan di sini nanti nih, p employee ID. Nah, seperti itu. Baru kita masukin logikanya, p salary itu sama dengan nih, total gaji sama dengan gaji v salary, berarti kan v salary ditambah v salary dikali v commission PCT. Nah, seperti itu. N. Nah, kita buatnya, kita bikin ini out, warning, katanya ada warning. Dimana tuh warningnya? Kita cek dulu ya. Show errors. Stop. 8 p employee ID, simbol sama dengan national following employee ID sama dengan p employee ID. Simbol sama dengan apa 15 titik koma V first name salary, P first name, V salary, V commission PCT from employees where employee ID sama dengan P employee ID, employees type, P salary out, first name
salary type commission PCT simbol titik koma instruction. Oh ini dia. Nah itu dia. Tekan lagi. Already used. Nah total gaji itu udah ada tadi. Sebenarnya kalau warning itu bakalan udah terbuat, jadi kita buat sini or replace. Nah prosedur created. Gimana cara manggil out nih? Cara manggilnya itu kita buat file baru, misalnya nih ya, panggil out .sql. Sebenarnya bisa aja langsung di terminal nih, cuman biar jelas aja. Nah gimana cara manggilnya? Cara manggilnya itu kita pakai declare. Jadi kita harus deklarasikan dulu psalary nih, psalary sama first name. Yang outnya itu harus kita deklarasikan dulu. Nah begin and tekan nih. Oh iya. Udah. And kita deklarasikan dulu nih salary employees dot salary type sama first name employee first name percent type. Baru di bagiannya nih kita panggil apa tadi nama prosedurnya, total gaji. Nama prosedurnya kan kita panggil nih total gaji. Di dalamnya tuh ada tadi ada employee ID nya kita lihat lah, tunggu ya, kita lihat select employee ID. Kita lihat yang ada commission PCT nya aja, commission PCT from employees. Nah yang ada commission PCT nya tuh di 207 baru di sini nih salary kan out nih. Kalau out itu dia bakal cuman variabelnya aja yang panggil. Baru ini first name. Nah itu baru kita buat dbms output line namanya siapa, first name. Terus tuh di sini nih total gajinya berapa gitu kan, total gaji salary-nya berapa. Nah maksudnya tuh kayak gini, in-nya nih berarti kan kita masukkan nih sebagai input 207. Salary itu udah dibuat variabel sini. Di sini dia nih hasil dari ini semua nih bakalan dapat salary, dan first name itu dari sini nih first name kan itu udah dimasukkan dalam first name, yang lainnya belum dimasukkan nih ya kan. Nah coba kita panggil ya, kita panggil out. Nah nama Sophia, total gaji 12.540. Coba kita tengok gaji Sophia ini berapa. Select first name sama salary gaji aslinya
from employees where, dimana employee ID sama dengan 207 tadi ya. Nah, Sophia gaji aslinya adalah 10.450 dan dia punya bonus 20%, 2/10 20%. Ditambahlah 10.450 ditambah 20%. Hasilnya segini. Nah, selanjutnya itu ada menggunakan parameter in out. Dia sebagai parameter input dan dia sebagai parameter output juga. Bagaimana caranya? Kita buat sini in out.sql. Nah, di in out nih kita mau menampilkan, kita mau update gaji karyawan. Jadi kita buat ini update gaji. Oh iya, in out patutlah in out.sql. Nah, kita akan mengupdate gaji karyawan dengan inputan bonus tuan, terus berdasarkan employee ID, berdasarkan ID gitu kan, berdasarkan ID bonus inputan dan keluaran bonus berdasarkan ID. Oke, pas. Nah, pertama itu kita create, kita buat lagi prosedur seperti biasa. Prosedur total gaji apa ya, tambah gaji. Nah, tambah gaji apa nih, kita kan mau berdasarkan ID, kita buat aja tetap employee ID, employee ID percent type, habis itu ada P, masukin bonusnya kan, bonusnya berapa persen gitu loh. Kita pakai di sini in out. Nah, di sini lupa, ini sebagai in aja, ini sebagai in out. P bonus nih bakalan sebagai in out. Employees dot biasa lagi, P bonus tuh in out number. Ngapain? Enggak ada juga ya. Number is, kita buat dulu begini, kita buat n. Nah, ya kan, sudah tuh. Kita fee salary ini kayak gaji sekarang gitu, gaji sekarang tuh berapa, fee salary, fee current lah, current salary, fee current salary. Nah, kan, nah, tipe datanya employees, kita samakan aja reference ya, salary percentage. Pas itu kita select nih, kita masukin, kita select seperti biasa,
salary into fee current salary from employees update ya. Nanti apa pula ya, terubah pula ini yang SDM dari Oracle. Kita buat apa dulu ya, kita buat table baru, create table as table my employees as select all from employees. Ada sorry. Table created, berarti ini from my employees saja, from my employees. Now from my employees, where gimana employee ID-nya tuh sama dengan P employee ID titik koma. Kita naikkanlah gajinya kan, kita naikkan gajinya. Fee current salary kita buat ini sama dengan fee current salary dikali berapa kita buat ya, ini bakalan 20%. Fee current salary sama dengan fee current salary ditambahkan fee current salary plus kali kali P bonus, berarti kan P bonus per 100 itu dong seharusnya. Baru kita update seperti biasa, update my employees. Kita set salary-nya, kita set salary sama dengan fee current salary, where enter aja panjang kali, where employee ID-nya tuh sama dengan P employee ID, ya kan? Lalu kita rubah jadi P bonus itu sama dengan fee current salary. Nah, jadi nanti P bonus ini adalah salary sekarang gitu loh, salary sekarang. Oke, udah pas, seharusnya bisa. Kita bikin in out procedure created. Gimana cara manggilnya? Ya, kita panggil in out .sql. Sama panggilnya pakai declare juga, login juga, end juga, kayak anonymous block biasa.
nih. Jadi dia in out tuh kita juga masukkan apa juga sebagai input juga. Kita buat inputannya berapa, kayak 10% misalnya tadi kan gajinya. Nah, dia sebagai input dan juga sebagai output. Kita bikin nih nama ini tambah gaji. Tambah gaji. Kita buat yang 207 juga ya. 207 lah. Biar sama aja. Fee bonus. Oke. Fee bonus in A. Ya, P bonus jadi fee bonus. Jadi P bonus lah. P bonus atau fee bonus ya? Fee ya, fee. Kan variabel ya. Nah, variabel bonus dbms dot put line gaji saat ini itu berapa? Gaji saat ini adalah fee bonus. Nah, seperti itu. Berarti kan tadi gaji siapa nih? Si Sophia itu kan 10.450. Nah, setelah ditambah 10%, dia bakalan jadi panggil in out line 2 fee bonus. Astagfirullah, number ya, number. Nah, gajinya jadi 11.495. kan 10% tuh, pas 10%. Nah, seperti itu. Ada juga dia bisa kita pakai kursor, jadi banyak gitu kan. Kita buat ya with kursor .sql. Nah, with kursor nih misalnya kita mau menampilkan nama karyawan di departemen tertentu berdasarkan ID ya kan. Caranya tuh pakai create procedure kayak biasa juga. Create procedure list employees lah, list pegawai list employee. Kita buat di sini, dia kan berdasarkan employee ID kan, employees dot employee ID type is, kita buat dulu begin and oke. Kita buat di sini kursor, coba kursor kayak biasa, kursor kayak biasa, bikin nama kursornya emp kursor. Apa nama kursornya, kita buat emp kursor select, berarti employee ID first name last name from employees where, enter aja, where tuh employee ID nya tuh sama dengan
employee ID. Oke. Nice, dibikinnya kita pakai for loop aja. Kita buat recordnya mprec record itu adalah di dalam emp cursor pakai loop. Kita buat end loop dulu, titik rumah dulu. Oke, yang loopnya ada dbms output line apa aja nih, kita buat biar jelas ya, buat gini aja biar jelas. Nah tuh kita buat ini emp-rec dot employee ID habis itu ini belum jelas. Oke, kita kasih spasi aja kali ya. Itu deh employee ID baru first name kita spasi lagi baru last name. Emp-rec dot first name emp-rec dot last name titik koma. Nah seperti ini. Ini kalau pakai kursor kita buat ya, kita buat prosedurnya. Berarti ini with cursor what's wrong. Investigate cursor, create procedure, list employee, bla 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 bla, is invalid, create prosedur. Nah itu dia, baru cara manggilnya kayak biasa pakai execute. Kita pakai call aja ya, call namanya list employees. Yang tadi 207 100 lah, Stephen ya, tabung 100 namanya Stephen King. Nah di sini ada salah nih, kita pakai kursor tapi datanya cuma satu aja, jadi tidak guna pakai kursor gitu kan. Nah di sini kita rubah jadi kayak department, berarti parameternya kita pakai department ID. Jadi ini juga department ID, referensinya department ID is cursor employee ID first name last name from employees. Employee ID jadi department ID, employee ID jadi P department ID. Kita copy aja ini, kita buat sini. Nah ini karena udah dibuat kan tadi, kita buat replace. Nah coba kita panggil ya, tugas 3 with cursor SQL warning ya. So errors, bantu department ID. Oke. SQL statement emp-rec pas tes lagi.
prosedur created. Oke, baru kita panggil coba ya. Prosedur created. Oke, kita panggil execute. Bisa pakai execute, bisa pakai call aja. Call namanya nih list employees, apa departemen ID yang berapa, misalnya departemen ID 10 gitu kan. Oh iya, lupa set server output on departemen list employees di departemen ID 10. Nah, muncul semua. Ada Jennifer Wallen, Katia Harden, Guido Ricci, Mizuto Saikawa. Ya, kita cek sendiri ya. Oke, ini select employee ID, employee ID from employees where department ID sama dengan 10. Nah, muncul nih 200, 225, 226, 227. Nah, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.